untuk semua hal yang belum selesai, untuk harapan dan luka, untuk semua hal yang terjadi bukan karena ingin. Marah, dan marah, kemudian diam tak berdaya. Aku melihat hal ini akhir-akhir ini, bukan karena maunya, tapi maunya. Kehilangan harapan satu-satunya. Anak yang kehilangan sebelah kakinya, bahkan dua-duanya. Kehilangan tempat mengadunya, kehilangan di mana surganya berada. Kemana lagi ia harus pergi mengadu di dunia fana ini? Bahkan untuk berdiri pun sulit, apalagi berjalan, meneruskan sisa waktu yang diberi Tuhan. Terluka kesekian kalinya. Berapa banyak masa depan yang hilang, cinta yang hancur, hati yang patah karena harus berpisah selamanya. Luar biasa sekali makhluk tak terlihat itu, mampu membalikan dunia. Pernah main catur? Atau dengar tentang permainan ini? Dari kajian, salah satu ustadz hari ini beliau berkata, dunia layaknya permainan catur. Semua ada aturannya untuk menang. Semua aturan itu milik pencipta yang maha kuasa. Aku percaya tak ada sehelai pun daun yang jatuh tanpa sepengetahuannya. Artinya, memang segala sesuatu terjadi atas kehendaknya. Hingga sampai tulisan ini pun dibaca dan didengar oleh kalian. Tapi, apa kita menyalahkan Tuhan untuk semua kesakitan dan kepergian? Tidak, sangat tidak pantas. Seperti halnya permainan catur, tidak akan selesai selama semua buah catur masih lengkap. Untuk mengalahkan lawan, perlu ada yang hilang. Apa buah catur yang duluan hilang tak berguna? Tentu tidak. Pion, kuda, ratu, dan buah catur lainnya punya keunggulan masing-masing. Berkaca dari catur, manusia di bumi juga punya peran masing-masing. Apa ada manusia di bumi yang bisa memilih menjadi siapa dan lahir dari keluarga seperti apa? Kita hanya menerima peran yang telah ditetapkan. Sama halnya permainan, dunia juga begitu, hanya sementara. Ada yang harus kembali duluan dan telah menyelesaikan tugasnya. Semua hanya perlu memainkan peran yang maksimal. Bukan untuk memenangkan permainan, supaya bisa menyelesaikan tugas dengan benar. Bukan hal yang mudah menerima kepergian dan kehilangan. Bahkan ketika jari-jari ini mengetik kata-kata itu, kehilangan pekerjaan, kehilangan sandaran, kehilangan waktu bertemu orang tercinta, dan kehilangan tak terhingga lainnya. Kabar kehilangan sudah lebih dari sering aku lihat, aku dengar, dan aku saksikan. Kabar yang membuat sesak juga bila terus-menerus mendengarnya. Sampai bingung tak berdaya. Doa adalah satu-satunya kekuatan yang bisa diberikan untuk mereka yang pergi dan ditinggalkan. Beberapa menyampaikan kabar bahagia, sebuah kelulusan, lamaran, pernikahan, dan kelahiran. Bukan hal yang mudah menyampaikan kabar bahagia di tengah kabar duka sesama. Tapi bukan salah mereka menyampaikannya. Dunia memang tidak sedang baik-baik saja. Sebagai sesama manusia, sudah sepantasnya kita saling menguatkan untuk bisa terus bertahan. Allah sudah menitipkan buminya selama masih bernapas. Tugas kita belum selesai. Angkat tangan dan menengadah sedalam-dalamnya. Bersama membawa semua luka untuk dihapuskan Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan manusia di bumi dan Indonesia tercinta. Aku titip doa ini juga ya. Kamu kuat, kamu hebat, kamu manusia pilihan Tuhan.